Kalau benar-benar menyadari banget itu kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA? Mm-mm. Oh ya? Ada prosesnya nih. Ada prosesnya? Pertama dia suka nggak nunjukin film apa? Oke. Bro, ini saya ingin tanya. Anda kalau dalam belok, Anda lebih ke arah feminin ya? Untuk sekarang iya. Iya. Selebritis pernah ketemu bro, tapi nggak perlu sebut nama. Pernah banyak. Banyak ya? Banyak yang Banyak banget. Halo semua, ketemu di channel saya lagi, Syam Danarta. Hari ini saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan seorang pria yang mempunyai orientasi seksual sesama pria. Ya, sekarang ketemu bro satu ini. Makasih loh bro. Iya. Boleh ya ngobrol lah lebih tepatnya ya. Pekerjaan utama pandemik ini gimana? Kan lebih ke arah entertain ya? Iya. Ya. Ini pandemik ini gimana? Yang pertama awal karena efek pandemi ini memang karena jujur kerjaan utama aku di dunia hiburan, dunia entertain apalagi di daerah, bukan di ibu kota, jadi emang banyak off-nya. Banyak off-nya? Iya. Sejak bulan apa itu bro? Sejak bulan Februari. Februari kan belum booming banget masalah COVID ya? Februari, Maret. Jadi benar-benar off? Iya. Off total, ini tidak ada kerjaan di entertain ya? Iya. Oh luar. Terus berarti selama ini hanya sampingan di luar entertain gitu? Iya betul, sampingan di luar entertain. Jadi cari kerjaan sampingan di luar zona nyaman lah. Di luar zona? Wah, zona nyaman, zona nyaman kayak jadi reseller atau segala macam yang bisa menghasilkan lah. Ya, tapi itu tetap berat bro. Tapi tenang bro, banyak temennya. Jangan khawatir, banyak temennya. Ini langsung ke main topik saja ya, karena kebetulan saya kenal dengan bro satu ini. Saya ingin menanyakan mungkin agak menohok, tidak masalah ya bro ya. Anda bro sadar pertama kali Anda belok dalam arti ya kita nyebutnya belok saja ya. Oke. Anda menyadari Anda belok itu umur berapa? Ini jawaban singkat atau jawaban panjang? Bebas. Okay. Panjang boleh. Kalau bisa jangan pendek sih. Panjang nggak masalah. Oke. Ya. Kalau benar-benar menyadari banget itu kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA? Oh ya? Itu waktu yang itu umur 17 atau 18 itu? 16 tahun. Anda kelas 3 SMA tuh 16 tahun? 16 tahun. 16 kalau nggak 17. 16 mau ke 17. Berarti sekolahnya umurnya kalau nggak salah ingat loh aku. Nggak lupa sih. Soalnya udah berumur nih sekarang. Oh ya? Ya, 16, 17 lah. 17 ya. Ini saya pribadi termasuk kaget loh. Itu termasuk waktu yang lama loh bro. Lama banget kan? Anda menyadari kalau Anda belok itu umur ya 17 ya? 17 lah. Waktu itu yang mendorong bro menyadari itu apa? Dari misalnya contoh aktris atau orang yang ditaksir atau bagaimana? Oh nggak ada. Oke, ini aku pengen cerita kayak pengalaman pribadi dari aku sendiri aja ya, gimana aku bisa menyadari, karena gimana orang bisa jadi menyadari atau menerima itu kan berbeda-beda pastinya. Kalau ini dari aku sendiri juga mungkin dari bahasa bro aja, dalam arti saya tidak ingin mendengar orang lain, tapi apa yang dialami dari aku, bro aja. Awalnya dulu aku malah nggak tahu hal seperti ini. Dalam arti seperti ini? Ya orientasi yang seperti ini. Istilahnya masih polos lah. Ya, polos pikiranku ya A sama B gitu kan. Maksudnya jadi, cowok sama cewek gitu. Awalnya kelas 1 SMA itu, karena di dunia hiburan tuh sebenarnya aku dari kecil ya, dan itu nggak jauh-jauh
dunia kayak gitu banyak orang-orang yang kayak gitu ternyata. Ya. Kelas 1 SMA memang ada salah satu desainer yang istilah kata mengakrabin aku, ngerayu, baik-baikin, ngajak jalan, ngasih ini itu segala macem. Cuma aku masih sama cewek waktu itu. Sebentar, ini desainer apa nih? Desainer grafis atau desainer fashion? Bukan desainer, maksudnya di entertain. Aku kan tadi menyebut desainer. Desainer apa itu? baju. Baju. Fashion ya. Jadi ada satu desainer fashion yang istilahnya mencoba ngakrapin gitulah bahasa kasarnya gitu. Cuma aku nggak ngerti itu. Aku ngertinya juga cuma sebagai temen lah, sebagai hubungan profesional gitu kan. Itu kelas 1 SMA? Terus sebenarnya agak risih juga kan. Agak risih karena aku juga masih sama ya belum menyadari dan belum mengerti banget dunia kayak gitu kan. Ya. Terus setelah pergantian tahun naik kelas gitu, akhirnya tahu lah, ngerti. Cuma aku juga belum mengakui atau melabelkan diri aku, aku itu kayak gini gitu, karena aku juga tidak berkecimpung di dunia itu, tidak ada yang mengenalkan atau tidak ada yang membawa gitu kan. Kayak gitu. Berarti kalau boleh tahu, tapi sebelum sebelum umur 17 tuh ya, Anda nggak merasa belok gitu? Atau enggak. Memang berarti Anda belok bukan dari lahir atau pengaruh dari lingkungan itu? Jujur aku tidak bisa menghakimi menilai diri aku sendiri. Cuma mindsetku pada saat itu dan menurut pengalaman hidupku, memang aku enggak kayak gitu dari lahir. Cuma kalau orang menganggapnya atau melihatnya, memang aku agak sedikit kelihatan ya kayak metroseksual, suka ya dandan gitu ya. Ya bersih, rapi gitu kan, kayak gitu. Menganggapnya apalagi pada masa itu ya, itu dianggapnya kayak gitu. Ya. Apalagi di dunia entertain kan. Cuma aku kan nggak ngerti mindsetku, aku juga nggak tahu dan nggak ngerti tentang orientasi yang kayak gitu. Jadi aku merasa aku ya bukan, aku nggak kayak gitu. Tapi sebelum umur itu, bro pernah naksir cewek atau lebih ke cowok waktu itu? Cewek. Lebih ke cewek? Serius? Iya, aku pacaran 4 kali di SMA itu 4 kali kan sama cewek. Oh ya? Hebat. Teman-teman sekolah. Berarti kan ini versi saya Bu ya, karena orang yang mempunyai orientasi seksual sesama jenis itu ada yang dari lahir, ada yang bawa lingkungan. Berarti bro ini termasuk yang dari lingkungan? Mungkin ada basic tapi aku nggak menyadari. Ya, mungkin itu dia. Loh, mungkin ada basic. Mungkin ada basic tapi aku nggak menyadari. Terus ada lingkungan yang mendukung ngebawa aku ke situ. Akhirnya aku menyadari dan aku ya udah deh. Dia lebih membantu membuka ya. Di bahwa diri bro tuh aslinya seperti ini atau? Iya. Apalagi ini menarik ya. Di situ aku dikasih zona nyaman lah istilahnya, di tempat yang nyaman lah, support ketemunya support yang nyaman. Jadi istilahnya kalau boleh cerita nih sejarahnya, dulu aku pacaran masih sama cewek itu gonta-ganti lah, sampai kalau SMA sendiri satu SMA itu? Iya, satu SMA itu 4 kali, terus kelas 3 SMA itu nggak, maksud saya satu sekolahan? Satu sekolahan. Satu sekolahan. Terus kelas 3 SMA itu ada salah satu teman sekolah yang punya kos-kosan cowok. Nah, salah satu orang di kos cowok itu kayak tertarik sama aku, pengen kenalan lah, pokoknya pengen main kok, kayak interest lah gitu. Cewek itu ya? Cowok. Cowok. Karena itu kos-kosan cowok kan. Jadi teman sekolahku itu punya kos-kosan cowok. Ya. Nah, salah satu orang yang ngekos cowok itu udah kuliah lah, udah di atasku banget. Terus dibilangin pengen kenalan, pengen kerap gitu.
Ya aku sih mindsetku ya oke lah gitu, fine-fine aja. Tapi kan aku sibuk dengan dunia sekolah, dunia karir, karena aku kan mindsetnya ya sekolah ya kerja ya udah kayak biasa aja gitu loh. Ya, itu SMA ya. Terus akhirnya ada satu kesempatan karena aku nggak enak nih, karena aku kan orangnya juga nggak enakan. Ya Jawa lah, Jawa. Orang Jawa. Udah nginep sini aja gitu, main kesini, nginep di kamarku aja gitu. Jadi aku sebenarnya main ke tempat teman sekolahku, cuma kan itu akrab juga sama yang anak kos itu, si anak kos itu, ya, katakanlah si B gitu ya. Ya udah aku akhirnya setelah beberapa kali diajak suruh sinilah main, itu nggak instan sih istilahnya, lama. Ada prosesnya ya. Ada prosesnya. Dia lebih mengejar ya. Iya. Karena aku emang tipenya juga bukan sombong ya ini. Bukan sombong, emang bener. Sombong nggak apa-apa kok bro. Aku nggak sombong, cuma angkuh. Doa. Nggak sombong. Terus bro. Terus udah gitu dia kayak, ayo ngasih. Siapa sih yang nggak nggak dulu dikasih inilah, dikasih coklat banyak banget, dikasih ini itu segala macam. Berarti Anda diberi coklat tuh kok kayak anak SD pas? Iya kayak, tapi kan zaman dulu lumayan sih. Ya banyak lah, nggak cuma satu sih, maksudnya banyak, kasih baju, kasih ini. Kasih. Terus udah nginep lah sini. Oke, aku nginep gitu kan. Udah aku nggak ada pikiran apa-apa. Pas aja. Ya polos lah ya. Polos. Tapi aku udah tahu dunia itu waktu kelas 3, kelas 1 emang belum tahu. Jadi aku nolak kelas 3 itu. Aku udah tahu dunia itu, tapi aku belum ngerasa aku kayak gitu. Terus aku nginep di rumah si B itu. Nggak tahu, dia berani banget sih, berani banget. Aku berani banget. Beraninya dalam arti kata-kata atau frontal fisik? Ada prosesnya nih. Ada prosesnya. Pertama dia suka nggak nunjukin film bokep, film blue. Ya bokep lah, nggak apa-apa lah. Tapi sesama. Suka nonton nggak kamu pertama awalnya kayak gitu. Terus udah gitu. Aku agak sebenarnya antara kaget dan nggak bisa berkutik gitu loh. Cuma takut atau malah tertarik dengan bokep itu? Dalam artian sifat bawaan bro yang itu bagaimana? Ya makanya waktu itu aku kayak blank. Beberapa menit pertama itu blank. Karena pertama takut juga karena nggak enak gitu, orang Jawa kan nggak enak. Udah di posisi di dalam kamar nggak enak. Yang kedua, kok pas diliatin, maksudnya dalam waktu beberapa lama itu, ya udahlah aku mau nggak mau harus nonton. Akhirnya aku menikmati film itu gitu loh. Kok aku suka gitu loh. Dari situ aku, berarti aku kayak gini juga ya, kayak gitu. Terus dari situ dia agak frontal nggak apa-apa nih. Terus dia main fisiknya tapi nggak frontal banget sih, cuma hand job. Hand job. Oh langsung ke arah hand job, tidak ngeraba-ngeraba sih, ngeraba, merangsang terus hand job, terus kok aku terangsang. Dan aku menikmati. Ya udah, berarti dari situ. Itu nggak ada penolakan bro? Waktu itu? Atau memang udah, hasratku seperti ini, merasa? Nggak ada. Nggak ada penolakan? Nggak ada. Nggak ada penolakan. Jadi makanya itu aku nggak tahu apakah ini aku itu ada basic atau enggak. Cuma ya itulah prosesnya seperti itu. Jadi secara nggak langsung satu SMA memang sudah ada orang yang bisa membaca bro ini mungkin ya. Ini memang bro. Bukan ini satu SMA sih, di luar SMA. Di luar SMA. Cuma enggak, waktu kelas 1 SMA maksudnya. Waktu kelas 1. Itu ada orang yang bergelut di bidang fashion itu ya? Iya. Kemudian yang kelas 3 itu ya teman kos tadi ya, lebih bisa baca bro mungkin ya. Dan membuka
mindsetku lah, pola pikirku. Membuka aslinya bro, ya gitu ya. Mungkin ya. kayak gitulah. Ya, oh ini tapi ternyata kehidupannya cukup berat juga. Terus dari situ dia ngajarin aku sih kayak dunia ini kan dulu kan nggak bisa open banget kan, jadi mainnya dunia digital kan, udah dari zaman dulu. Jadi dulu kan belum ada digital bro. Tetap udah ada. Itu tahun berapa itu ya? Ada MIRC, ada situs-situs. Oh iya, bukan digital handphone ya, tapi lebih ke internet. Ya. Warnet ya zaman dulu ya. Gitu, diajak caranya kenalan, komunitas ini kenalan gini. Oh jadi dia mengajarkan komunitas gitu, mengenalkan komunitas. Iya, di MIRC itu ada yang namanya gini terus di apa namanya situs-situs tentang kayak gitu. Terus ternyata aku enjoy gitu, berarti oh ya udah aku kayak gini. Cuma yang bikin aku bingung, aku tuh masih suka sama pacar yang sudah pacaran itu, cewek. Entah pacar entah bukan, masih ngejar cewek. Masih ngejar cewek? Masih. Sampai kuliah pun gitu, kuliah sampai semester 1 lah. Ya. Tapi ini menarik loh bro, bukan menarik dalam arti sisi belok Anda ya, dalam arti Anda tuh bimbang, bro ini bimbang, tapi aslinya ya belok. Iya, ibaratnya aduh gimana ya, saya juga bingung. Jadi, tapi ini sejarahnya cukup frontal juga ya. Jadi dari situ bro baru menyadari kelas 3 SMA itu ya. Iya, intinya kayak gitu. Lebih menyadari sejak orang yang mengajak nonton bokep itu dan menguak aslinya bro itu belok, memang seperti itu ya. Oh gila. Nah, pertanyaan lagi dulu. Di luar cerita itu berarti sudah berjalannya waktu dan bro sudah terbiasa dengan kehidupan belok itu ya, dan menjalani itu ya. Iya, lumayan. Dan ternyata dari situ banyak, cepet banget sih cara kenalan lewat dunia internet itu, dan banyak yang kenal di kampus pun akhirnya banyak yang tahu, kirim salam. Agak takut sebenarnya, agak takut juga waktu itu, karena aku kan masih benar-benar berusaha diskret, menutupi diskret banget. Kayak gitu. Oh aduh, ini karena aku kan hubunganku juga masih sama, nggak tahu sih aku dibilang bi atau pure, kayaknya. Jadi prosesnya tuh mungkin dari normal ke bi baru ke pure. Gimana bro? Saya kalau membaca orang yang pria yang belok ya, itu memang ada yang lahir bawaan ya, memang genetis ya, dan lingkungan. Saya terus terang agak bingung bro, ini lingkungan atau bawaan lahir, saya kurang tahu. Aku juga bingung juga, nggak bisa menghakimi. Saya terus terang kaget ini. Tapi ya frontal juga. Itu si cewek tadi Anda ngelepasnya kapan itu? Yang mana? Yang setelah SMA tadi itu, balik ke tadi. Kalau SMA itu, kan aku kalau SMA itu setelah menyadari itu, pertama kali menyadari aku langsung lepas. Langsung lepas? Karena aku nggak mau nyakitin juga. Karena aku nggak mau nyakitin ya aku kan menghargai juga, aku punya mama, punya saudara, kan. Terus tapi perasaanku itu masih suka juga sama cewek tadi itu? Bukan, kalau lihat perempuan, gitu masih suka. Jadi selepas kuliah, kan tuh peralihan sih, terakhir SMA kan kelas 3, terus kuliah pun aku masih interestnya tuh lebih ke pria. Perempuan. Oh perempuan? Dua-duanya sih sebenarnya. Dua-duanya. Ini yang bener ya mah? Dua-duanya. Dua-duanya. Tapi Anda bukan biseksual kan? Nah makanya aku bingung sih gitu. Soalnya aku ngejar-ngejarnya lebih kalau yang ke perempuannya aku lebih ngejar. Ya. Tapi kalau yang ke prianya yang ngejar gue.
Oh, iya 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 iya. Tapi saya mau tanya lebih dalam lagi malah bingung. Tapi bro, kembali ke ini cerita bro awal tadi cukup frontal juga ya, saya pribadi kaget sih. Anda kalau saya baca, kalau ini maaf agak hujan ya, tapi semoga nggak apa-apa. Bro, ini saya ingin tanya, Anda kalau dalam belok, Anda lebih ke arah feminin ya? Untuk sekarang iya. Ya. Kalau misal di lingkungan umum, kalau Anda membaca yang belok tapi maskulin itu bagaimana ya? Menurut pengalaman bro. Nah, kalau saya kan nggak tahu, Cuma kalau bro kan belok yang maskulin kan nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ya, kalau yang feminin kan kelihatan memang ya. Kalau yang maskulin itu bagaimana? Atau dia ngasih kode seperti yang bro ngomongnya, dia lebih mengejar atau gimana? Beda-beda sih. Dari feeling kita juga bisa. Oh ya? Oh, feeling juga bisa? Dari feeling. Tapi kita nggak benar-benar menghakimi ya. Oh itu cuma kalau aku sendiri nih, aku pribadi, itu kayaknya kayak gitu juga nih, belok juga nih. Oh gitu. Kayak gitu. Kalau aku nggak kenal. Gitu. Ya. Terus kalau nggak dari tatapan mata, jadi sering banget momennya aku ke mall atau ngeliatinnya bisa sampai lama gitu ngeliatin. Oh, dianya? Iya. Oh, ngeliatin lama kayak gitu. Terus aku liatin balik, dia kayak buang kaget gitu. Itu dua ciri itu atau ya, ada ciri yang lain? Salah satunya itu. Terus soalnya zaman sekarang itu agak susah jujur, karena kan udah lama juga ya. Ya. Susahnya tuh dalam arti kayak kita kan ada yang mengenal istilah ada metroseksual juga, jadi dari ciri fisik tuh memang agak susah juga kayak gitu. Bahkan ada yang sudah married pun tetap. Ya, itu karena mungkin, tapi nanti masalah married sosial juga ya. Iya, dibahas nanti ya masalah married ya. Karena nanti ada pertanyaan lebih menonjol. Itu dia bro. Berarti yang pertama tadi feeling ya. Ya. Anda membaca dari feeling. Si bro ini membaca dari feeling. Yang kedua, dia lebih mengejar berarti ya. Tatapan mata tadi. Lebih ngasih ya kode, kode kelihatan, terus gesturnya juga kadang-kadang ada gestur yang kelihatan lah. Kelihatannya gimana? Ya, penasaran. Bisa dijelasin. Ya mainnya feeling itu tadi. Kalau misal zaman dulu ada istilah korek diberdirikan, itu ada juga dalam arti misal baru nongkrong di kafe gitu ya. Iya. Ada korek berdiri. Apakah itu juga kode atau gimana? Enggak ya? Aku malah nggak ngerti kayak gitu-gitu. Zaman dulu kan istilahnya ada kayak gitu-gitu. Ternyata enggak ya itu? Enggak, aku nggak tahu yang kayak gitu. Bahkan ada yang frontal di beberapa kota. Atau mungkin orang luar yang kesini. Frontalnya bagaimana? Pura-pura nanya jalan lah, aku lagi makan gitu. Begitu? Padahal nggak, dia kelihatan benar-benar nggak kelihatan gitu. Maskulin ya? Maskulin lah. Maskulin. Oh, itu salah satu contoh juga yang... Salah satu contoh. Kalau di luar kota malah kadang-kadang ngajak senyum atau nungguin di belakang lama banget gitu, ngeliatin, nungguin sampai... Maksudnya ngeliat di belakang kayak stalking gitu? Iya, jadi aku kasih contoh kasusnya aja ya. Ya. Lagi di pantai nih, boleh sebut kotanya? Ya, nggak apa-apa, bebas bro. Di Bali. Bali ya? Itu kalau Bali ya nggak kaget saya. Di Bali lagi mainan HP, aku nyari temenku, saudaraku, Toto nih, dia udah di belakangku nih. Lama banget. Terus aku nengok kan, pikir cuma ya biasa lah, orang kan rame kan di sini biasa. Tapi kok ngeliatin terus aku nengok lagi, loh masih ada, dan dia tatapannya cuma ke aku gitu loh. Bener-bener tatapan kan kelihatan kan orang natap terus. Habis itu aku nengok ketiga, dia senyum. Si bro nengok dan dia membalas dengan senyum? Nah, cuma karena aku orangnya apa ya? Ya nggak suka. Nggak enakan tadi? Bukan nggak enakan, nggak suka yang terlalu frontal. Frontal ya udah aku cuekin aja gitu. Berarti
hampir Bukan yang sombong, sekali lagi cuma angkup doang. ya jual mahal. Jual mahal. Berarti yang di Bali ya bukan, saya nggak ngejudge Bali ya. Yang kasus contoh di Bali itu seperti copet, cuman dia ngejar balasan senyum aja ya. Lucu juga ya. Jadi ada jaraknya, nggak ngedeket langsung. Ada yang ngedeket langsung ngajak ngobrol. Tahu ini ya, ini nggak jalan, ini nggak, ngobrol-ngobrol terus akhirnya ya nggak jauh beda sama cowok ngedeketin cewek ya lah ya. Lucu juga ya. Nah, ini sebenarnya saya kok malah jadi bingung. Emang complicated. Ya. Itu belum ke Thailand ya kamu ya, itu lebih complicated lagi. Oh, kalau Thailand, wah banyak yang sampai obrol. Nah ini bro, ini saya tanya lagi. Tadi untung sih bro ngomong tentang Thailand. Di Thailand kan banyak waria, maksudnya dalam arti transgender. Kalau si bro ini belok, cuman yang feminin, tapi bukan waria gitu ya. Nah pandangan bro, kalau bedanya waria, ya kasarnya banci gitu ya, banci. Dan belok yang feminin, belok yang maskulin, bedanya di mana? Kalau waria kan ada dua, ada yang waria kere ya, kere ngamen lah, yang ekonominya susah dia ngamen. Cuman ada yang sampai operasi kelamin, itu yang ekonominya cukup. Itu bedanya gimana ya bro? Oke. Yang belok sendiri, yang nggak merubah wujud sendiri itu juga ada beda sih menurut aku. Wow. Ada satu, ada maskulin, ya. Ada feminin, ya. Terus ada pure. Pure tuh gimana? Pure itu benar-benar nggak bisa sama lawan jenis, tapi sama-sama jenis. Maksudnya gimana? Ya istilahnya kalau aku kan kadang-kadang masih ada perasaan ke lawan jenis. Oh, jadi berarti seperti Freddie Mercury gitu, masih bisa menghargai. Ya, Freddie Mercury. Jadi kalau yang pure tuh benar-benar yang ya udah sesama lawan jenis gitu ya? Gitu. Itu yang nggak merubah wujud ya, kayak gitu. Terus kalau yang dan itu nggak bisa kita lihat dari tingkat feminin. Kalau feminim itu berarti dia pure gitu, nggak soalnya ya? Aku ada kenalan juga salah satu mantanku, dia itu mantan maskulin cowok maskulin banget, tapi dia pure. Padahal aku yang feminin malah bisa ke siapa? Itu kan bingung juga kan, aneh juga kan. Saya aja bingung loh bro. Macam-macam ya. Terus yang kau banci tadi bedanya apa? Nah, terus yang kedua itu yang aku pahami, waria itu ada, sorry ya kalau aku salah, cuma yang ini satu, berarti ada dua, satu transgender sama transseksual. Kalau transgender itu benar-benar mengganti semuanya sampai ke, maksudnya area organ seksual. Maksudnya gue bahasa Jawa nggak apa-apa ini. Ya. Maksudnya sampai ke organ intimnya itu kan dia operasi kayak gitu-gitu. Yang mengganti organ intimnya gitu ya. Kalau transseksual dia nggak sampai titiknya dioperasi lah, paling operasi payudara doang gitu, hormon segala macam, tapi dan cewek gitu, cuma dia orientasi seksualnya dia sebagai waria cewek kayak gitu, cuma dia nggak operasi kelamin, nggak operasi kelamin itulah. Tapi dia termasuk yang tipikal feminin ya, cuman yang terlalu ekstrim gitu ya. Yang transgender itu, jadi karena dia ganti kelamin, jadi benar-benar jadi cewek. Kalau yang transseksual dia nggak ganti kelamin, cuma dan cewek. Terus yang ekonomi rendah yang ngamen-ngamen itu gimana tuh? Ya termasuk yang feminin, cuman kok ke arah situ loh, yang ibaratnya ekstrim, berani merubah penampilan cewek. Bedanya apa? Yang belok yang feminin dan sampai merubah penampilan, mindsetnya tuh gimana bro? Saya masih bertanya-tanya. Nggak tahu juga sih ya. Juga ya? Kalau bro kan feminin, cuman tidak ingin merubah penampilan, ya kan ya? Itu sampai yang ya anggap aja yang ekonomi rendah yang sampai ngamen itu, yang ngamen di jalanan itu gimana tuh? Mungkin dari hatinya atau jiwanya atau pikirannya dia udah cewek, mungkin. Iya.
Jadi dia pengen jadi cewek, cuma dia nggak berani untuk merubah sampai operasi gitu kayak. Jadi ada dua kemungkinan ya. Satu mungkin ekonomi, yang kedua mentalnya nggak berani. Mentalnya nggak berani kayak gitu. Oh, ini aslinya complicated juga. Versinya banyak. Tapi bro nggak ada fetish ya? Fetish tertentu itu tidak ada ya? Fetish dalam arti ke pria lebih menyukai otot atau gimana? Kan nggak terlalu. Kadang-kadang aja. Oh ya, berfantasi. Oh ya, berarti ada aja. Nah itu ada. Nah itu kenapa bro? Kok saya bingung. Pria yang punya orientasi seksual feminin ya, feminin. Kok lebih menyukai cowok yang kekar itu kenapa ya? Padahal aku justru nggak terlalu suka yang kekar banget. Nggak, kebanyakan kok. Oh, iya. Kebanyakan kok gitu kenapa? Nggak tahu juga sih ya. Nah, kalau feel-nya aja sih. Karena dia feel-nya kan udah cewek ya, jadi merasa nyaman, terlindungi, merasa gitu? digagahi gitu kan. Kalau kasarnya kan kayak gitu. Padahal kebanyakan cewek tidak suka cowok keker. Iya, ya kan ya? Itu. Nah, sedangkan kalau pandangan bro gimana? Tidak terlalu menyukai ya? Aku nggak terlalu suka. Iya. Aku biasa aja sih. Nah nih bro, selera itu masalah selera aja sih, masalah kembali ke selera juga ya. Selera sama feel aja. Feel ya. Ini bro, ini dulu waktu zaman saya kuliah, saya kan juga ada teman yang belok juga, tapi dia nggak ngobrol. Maksudnya nggak ngobrol tuh nggak terlalu memperlihatkan. Waktu itu kita main di kosnya dia, dan teman-teman ada yang usil ngecek HP-nya dia. Ada adegan saat itu dia sedang pemblowjob. Nah, teman-teman nggak kaget, nggak menyangka gitu. Dia feminin sih, saya tahu dia feminin. Itu, aduh, saya mau ceritanya gimana ya? Tapi aslinya saya nggak enak juga mau cerita, cuman karena dia sudah almarhum. Oh gitu. Sudah almarhum. Itu zaman kuliah, tapi nggak perlu dibicarakan. Ini bicarakan orang lain, tapi lebih ke bro saja. Kemudian ini pertanyaan yang lebih menolak lagi, tidak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Bro pernah bicara ke saya? Apa? Pernah bicara? Nggak denger ya? Dengar. Bro pernah bicara ke saya? Bro pernah menjual diri? Benar, menjual diri, dan itu menjual diri ke pria? Iya betul. Benar ya? Ini saya kaget tuh bro. Ada juga ternyata ya? Ada juga ya? Maksudnya ada. Pria menjual ke pria gitu? Ya kan kebutuhan aja, kebutuhan. Jadi teman-teman mungkin ini obrolannya mungkin agak sensitif ya. Si bro ini pernah menjual dirinya ke pria, bukan ke wanita ya, ke pria. Itu sejarahnya selain ekonomi apa ya? Selain kebutuhan maksud saya. Sebenarnya bukan basicnya awal, kalau dari aku pribadi kan beda-beda orang. Ya. Kalau dari aku pribadi, bukan dari aku waktu itu, bukan kebutuhanku, tapi si orang yang mau beli istilahnya. Maksudnya, bro tidak ada kebutuhan ekonomi ya saat itu ya? Saat itu nggak ada, tapi ada kesempatan. Jadi ngerayunya dengan cara, nggak tahu kenapa bisa menilai aku mau dengan cara itu, karena aku kan juga orangnya nggak terlalu, maksudnya aku kan fokusnya juga ke karir, ke studi gitu kan, nggak terlalu ke masalah itu. Nah dia, atau dilihat dari postinganku yang sering sleepless atau kayak gitu, postingan sosial media. Sosial media kan sering seksi, sering kayak gitu zaman dulu lah, zaman dulu. Nah itu terus dianggapnya mau, nah terus ada kesempatan itu, why not? Ibarat kata pikirku, kita udah ngelakuin, kalau aku ya sorry ya, maaf gini ya, bukan nilai yang lain atau tanpa maksud menghakimi. Daripada dosa sengsara, mending dosa yang menghasilkan kan. Kita ngasih sesuatu, maksudnya kita dibeli kan, tapi dapat duit kan. Gitu. Itu awalnya dari percakapan sosial media berarti? Sosial media, jadi orang itu awalnya awal banget kenalan, terus ngerangnya dengan cara yaitu mau ngasih finansial itu kayak gitu.
Dan Anda mau, bro mau tuh? Ya mengiyakan ya? Karena duniaku dunia, sekali lagi bukan sombong, cuma angkuh. Kebetulan duniaku jual mahal, jual mahal. Kebetulan duniaku waktu itu ya. Waktu itu kebetulan kan dunianya ya sebenarnya sama aja sih sama dunia lingkungan biasa. Cuma kebetulan lingkunganku itu di lingkungan yang cukup hedon dan membutuhkan biaya yang cukup tinggi lah ya. Ya banyak lah kayak gitu. Nah itu kan. Oh, itu sejarahnya dari sosial media ya. Dan itu ada di friend list itu. Ada di friend list di sosial media. Anggap aja Facebook gitu ya. Ada di kolom friend list. Ya. Kalau yang saat ini aku nggak tahu sih, nggak bisa. Nggak, yang dulu awal-awal kok. Dulu soalnya zaman dulu kan dari zaman Friendster ya. Oh Friendster, oh itu Friendster. Dari zaman dulu banget. Oh itu Friendster, awalnya Friendster ya. Friendster. Bahkan sebelum Friendster sih. Apa ya? MRC. MRC. Enggak, awalnya pertama kali Anda diberi finansial tawaran itu di sosial media apa itu? MRC chat. MRC chat. Ya. Terus tukeran pic. Oh ya. Terus dia aku agak jual mahal. Ya. Kalau boleh tahu 2 digit atau 1 digit? 2 digit? 2 digit? 2 digit, 1. Tahun segitu itu 2 digit banyak loh bro. Banyak, makanya aku akhirnya benar-benar terjun dan menikmati ya karena itu juga. Astaga bro, 2 digit itu hitungannya selebritis loh bro. Tapi ya nggak banyak banget sih. Ya, 2 digit itu banyak bro. Tapi kan aku juga pengeluarannya banyak banget. Ya lingkungan traveling, ya. Belanja segala macam. Terus untuk di dunia hiburan sendiri modalnya juga tinggi banget, gaya hidup kayak gitu. Terus ya kayak gitu. Itu kayak pengusaha. Ya. Terus dosen sebelah saya nggak bisa nyebut universitas ya, tapi dosen ya bro. Dosen. Suami istri? Aku nggak tahu sih. Nggak, yang maksudnya berstatus suami istri ada yang menghubungi bro? Ada. Oh ya? Serius bro? Serius. Ini kocak nih. Ada. Oh ya? Banyak? Nggak banyak, sedikit. Ya di atas 5 atau di bawah 5? Di yang berstatus suami istri di bawah 5. Di bawah 5? Dan ini, kalau yang di luar suami istri saya nggak mau tanya karena umum ya. Kalau yang suami istri, adakah pernah cerita si pria itu ya? Saya nggak berani bilang pelanggan ya. Ya pria itu yang pernah mengotak Anda itu pernah curhat nggak? Curhat gimana? Ya curhat tentang dirinya atau bagaimana gitu? Jarang. Yang penting dia tahu aja kalau sama aku ya udah have fun, jalan-jalan, belanja, udah kayak gitu. Oh, berarti Anda pria escort? Escort tuh bro? Iya, kalau untuk yang lebih tua banget, kenal yang di atasku banget, dan mau kenalan sama aku, ya udah. Bisa dibilang kayak gitu. Ini bro, ini berarti termasuk matre. Ya begitulah. Berarti cewek dosa sengsara. Dosa ya menghasilkan. Udah dosa sengsara, kan di sana lagi tambah. Berarti cewek nggak ada cewek matre, cowok matre juga. Iya begitulah. Ini saya kaget nih bro, ini suami istri banyak. Aslinya mereka kenapa ya? Gara-gara menikah, tuntutan orang tua atau nggak ada yang pernah curhat masalah itu ya? Nggak ada, cuma menurut aku sih ya satu tuntunan karena ya mau nggak mau memang dia menyadari dia itu laki, belok ya? Laki ya. Tapi dia juga ada perasaan maksudnya dia menikah kan ya. Dia menyadari dia harus merit juga. Tuntutan orang tua ya mungkin ya, nggak enak atau agama? Tuntutan dunia lah, lingkungan, agama, sosial segala macam kayak gitu mungkin. Ini terus terang kaget saya. Saya juga bingung. Saya bingung mau ngomong apa. Kalau ini ngomong masalah suka dan duka, ya ada sukanya ada dukanya ya. Sangat ada sukanya ada dukanya. Ya, sukanya selain finansial apa bro? Sukanya? Ini terus terang topik kita ke arah belok, tapi saya posisinya tidak ngejudge ya, tidak menghakimi, tidak menasihati karena
saya ingin benar-benar tahu kehidupan pria yang belok itu bagaimana sih? Macam-macam sih. Ya, yang sukanya tadi tuh, sukanya apa aja? Macam-macam kalau aku sih, lingkungan juga macam-macam sebenarnya. Apa ya? Disclaimer ya, saya Soalnya, bukan pria belok ya. Iya, oke. Saya straight, cuman saya open minded memang. Oke. Ya. Macam-macam. Sebenarnya hampir sama kayak kalau zaman sekarang ini hampir sama sih. Hampir sama aja. Samanya? Sama gimana? dengan kehidupan yang lurus. Oh ya. Sukanya ya. Hedon gitu ya, lebih hedon. Mungkin perasaan, ada yang pakai perasaan. Ya. Perasaannya apa namanya? Jujur aku juga punya pacar seumuran di bawahku. Saat ini? Kemarin. Dulu tuh punya pacar, tapi bukan untuk materi juga. Enggak juga ada gitu. Ya. Cuma sesama pacarku ini open relationship, karena kita tahu hubungan ini mau dibawa kemana sih, kayak gitu. Kita pacar cowok ya, kita bicara cowok ya. Pacar sesama itu kita tetap mindsetnya ya udah, kita udah kayak apa, partneran relationship ya, tapi udah kayak saudara ya, kayak sahabat, jadi ya open relationship aja gitu. Jadi kayak prioritas, tapi kita juga bisa jadi escort juga kayak gitu. Maksudnya dia juga melayani escort? Ada sih beberapa, karena aku kan nggak cuma 1-2 kali pacaran sama sesama juga. Salah satunya dia escort juga. Nah, kalau masalah duka pasti banyak lingkungan ya kan ya. Tapi dari dukanya berat. Dari Bro gimana? Pengalaman Bro ini dukanya apa yang kira-kira? Duka itu beda-beda. Kalau dari aku ini satu lingkungan pasti. Ya, terus pasti. Inget sama, kalau ngomongin masalah religi juga inget dosa juga. Ya. Jadi kayak kita tuh kayak berusaha kadang-kadang, apalagi udah berumur ini, kayak melawan banget, kayak tahap denial lah. Ya. Dan sempat depresi juga. Jujur aku sempat depresi juga. Sempat depresi. Ini tuh bener nggak sih kayak gitu? Wah, kalau itu saya nggak mau ikut-ikut. Ya, Itu makanya pribadi Anda. Itu pribadiku sendiri. Aku kayak denial, melawan banget. Di luar faktor lingkungan ya. Aku denial, ini bener nggak sih? Terus takut lah kayak gitu. Tuh dukanya kayak gitu. Terus kalau duka secara pribadi ya secara perasaan kayak gitu. Gitu. Tapi kalau duka secara persaingan apa nih? Persaingan kalau zaman sekarang kan, zaman beberapa tahun lalu sih ada persaingan juga, escort kayak gitu. Oh ya? Oh, enggak, ini saling menjatuhkan. Ada saling menjatuhkan juga. Oh, berarti Anda sudah tergabung komunitas ya? Enggak komunitas, dibilang komunitas juga enggak. Ya maksudnya udah banyak kenal gitulah. Itu berjuang sendiri ya? Atau ada mucikari barangkali? Oh enggak. Sendiri, karena apa ya, dari sosial media ya? Dan mulut ke mulut ya? Ada juga? Ya, mulut ke mulut, sosial media. Kadang-kadang di kota, kayak boleh sebut kota lagi? Ya. Kayak Jakarta gitu kan. Jakarta kadang-kadang nggak, jujur aku nggak niat ya. Ya. Awalnya memang seperti aku bilang tadi, aku nggak niat. Ya. Tapi terus aku cuma menghubungi temanku yang belok juga. Tapi dia bawa, kita katakanlah om-om lah. Terus dikenalin ke aku, ya udah. Aduh, saya nggak bisa komentar nih. Kalau selebritis pernah ketemu Bro, tapi nggak perlu sebut nama. Pernah, banyak ya. Banyak banget. 10 lebih. Ketemu dengan Bro sendiri ya. Banyak yang pernah ketemu juga. Pernah booking juga. Ada. Serius 2 digit itu atau 3 digit? Malah agak pelit sih selebritis, soalnya dia merasa selebritis kan. Oh, jadi merasa kamu yang diuntungkan malah gitu? Jadi lebih banyak, kalau untuk penghasilan lebih dari pengusaha gitu. Tapi nanti masalah selebritis kita ngobrol di belakang aja. Saya jadi pengen tahu.
banyak Tapi, banget, ya. banyak. Oh, Bahkan ya. dari manajer artis pun juga ada di belakang layar, Ya. tapi di dunia entertainment. Tapi kita nggak perlu bahas itu bro. Ini bro kan hampir kepala 4. Tadi dari cerita awal bro, saya malah terkejut. Saya kira bro ini malah terbawaan dari lahir. Ternyata ada kebimbangan itu ya. Iya. Ini bro, saya bukan menasihati ya, cuman pertanyaan dari saya, selama ini memang ingin berubah atau ingin melanjutkan atau malah bimbang? Jujur aku Ke arah bimbang ya? bimbang Ya? kayak ada tahap denial. Ya, Denial tuh apa ya bahasa Indonesianya tuh? penolakan. Melawan, menolak. Tapi ya udah aku tuh gini gitu. Udah terlanjur terjun di dunia kayak gini gitu. Dan menikmati juga, Ya. maksudnya dari perasaan, kenyamanan yang diberikan Ya. orang yang suka sama aku gitu. Terus udah gitu. Oh, ya, masih sekarang banyak yang suka ya? nggak banyak sih, ada gitu. Banyak lah bro, nggak usah bohong lah tuh. Nggak ada. Soalnya udah tua, udah keriput juga kan aku. Udah mengakui. Dia Udah keriput nggak banyak. Ya, terus dari materi juga gitu kan. Kayak gitu. Dukanya ya kadang-kadang karena denial, karena kalau kita pas nggak punya perasaan ke dia, ya. dianya ngejar terus, ya itu juga salah satu dukanya juga. Kita nggak nyaman juga. Bro sempat sebagai seorang yang orientasi seksual yang sama ya, sesama jenis ya, dalam arti belok tadi ya, tidak ingin ke luar negeri seperti Kanada atau yang lebih mendukung support untuk orang-orang belok ini. Dia bukan bermaksud untuk menghina budaya timur ya, cuman kalau saya baca susah sih ya. Kalau misalnya bro tadi bilang ini denial, tapi saya nggak mau bahas itu. Oke. Ini kita kembali ke tadi, nggak ada keinginan ke pindah negara apa itu. Pernah ada terbesit pikiran itu? Tidak. Cuma apa ya? Terbesit aja sepintas. Cuma enggak ya. Aku pengennya jujur, walaupun aku nggak religius banget. Ya. Cuma aku pengen balik. Oh ya. Yakin bro? Ya makanya itu susah, beratnya tuh di situ. Salah satu hal yang berat tuh di situ. Itu saya nggak Karena ngomongin ke religi itu sih, hal-hal yang spiritual. Iya ya. Berarti cuma aku ngalir aja sih. Ya. Si bro harus ketemu orang yang tepat nih. Kalau ketemu orang saya nggak bisa bro. Saya rock and roll. Iya. Cuma aku nggak terlalu nge-push banget sih. Kemarin sih sempat agak sedikit, bukan nge-push sih, cuma agak depres. Cuma sekarang udahlah gitu. Apalagi yang penting gue gimana caranya, gue masih dikasih hidup. Udah gue ngejalanin hidup, gue nggak jahatin orang. Kalian juga nggak usah ngejahitin apapun gue kayak gitu. Gue nggak ganggu lo juga nggak usah ganggu. Apalagi sekarang orang tua sudah almarhum semua ya. Itu tidak ada. Oh ya, ini maaf agak privasi lagi. Orang tua tahu, ayah ibu tahu kalau nggak tahu, cuma kalau ibu aku pikir curiga, tapi belum tahu sepenuhnya ya. Belum tahu karena aku berusaha menutupi banget. Bukan apa-apa, aku berusaha menghargai perasaan aja. Wajar sih. Saudara ada? Aku nggak tahu sih. Nggak tahu apa enggak, aku nggak tahu. Tapi maksudnya yang dalam arti bro tahu kalau maksudnya pernah membuka itu tidak ada tahu ya? Enggak, aku nggak pernah membuka diri. Berarti orang terdekat tidak ada yang belum diketahui ya, siapa yang tahu ya? Kalau teman ada lah ya pasti. Kalau teman pasti ada teman, sahabat kayak gitu. Karena aku mikirnya kalau teman sahabat juga nggak bakal melukai perasaan mereka gitu kan. Hati-hati loh bro. Dalam arti kalau maksudnya, ternyata lo kayak gitu ya udah nggak temenan lagi, ya udah gitu kan. Kalau saudara kan kayak nantinya takutnya mempermalukan saudara, bisa apa kayak gitu, maksudnya kayak gitu. Tapi teman juga ada loh ngomong di belakang tuh lebih itu berbaris loh bro. Makanya aku berusaha untuk
discrete-nya ke situ juga sih. Tapi ini terus terang ini tema channel saya yang paling kontroversi ya. Saya bingung mau membahas apa. Terus, aduh, gimana bro ya? Saya mau ngomong apa ya? Tapi ya nampaknya harus kita akhirnya bro ya, karena saya bingung. Oke bro, makasih ya bro ya. Oke. Makasih. Ini maaf kalau mengecewakan karena saya juga bingung bro apa. As long sesuai yang dibutuhkan aja. Siap. Ini bukannya mengedukasi, tidak, dalam arti untuk teman-teman bahwa kehidupan belok ya sebetulnya ada, dan ini bro ini bersedia menceritakan pengalamannya. Ya itu saja, saya juga bingung bro apa. Nampaknya kita akhirnya bro ya. Makasih ya bro ya. Sama, gue juga bingung. Ya. Oke bro ya, makasih. Thank you bro ya. Oke, sama-sama.